Ya, yang luar biasa sudah membawakan dan terima kasih atas waktunya. Halo, apa kabar semua? Adik-adik, anak-anak semua di rumah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustadz Iim berkesempatan untuk hadir membersamai anak-anak semua, adik-adik semua di rumah dalam rangka belajar bersama ya di RRI. Mudah-mudahan agenda ini Allah berkahi, Allah rahmati, sehingga Allah berikan kelancaran pada setiap aktivitas kita pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik semua, anak-anak, kali ini Ustadz Iim akan membawakan sebuah pelajaran ya, bukan sebuah kisah. Biasanya kalau Kak Iim hadir itu membawakan kisah ya, ada kisah Islami atau dongeng anak dan lain sebagainya. Kali ini kita akan belajar bareng, belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khusus untuk anak kelas 3. Tapi kalau yang kelas 1, kelas 2, kelas 4, 5, 6, SMP, SMA, kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mau lihat, mau belajar juga bisa. Karena materi ini dipelajari di kelas 3, tapi bisa digunakan untuk semua kalangan. Karena materinya materi pendidikan agama Islam. Semua yang merasa beragama Islam boleh mengikuti pelajaran ini dan boleh menuntut ilmu. Karena pada dasarnya menuntut ilmu itu tidak memandang umur dan tidak memandang kelas. Mulai kita lahir sampai kita nanti meninggal, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Minal lahdi ilal lahdi. Ya, dari buayan sampai ke liang lahat. Oke, adik-adik sekalian yang berada di rumah dimanapun kalian berada, sudah siap belum belajarnya? Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Temanya tadi sudah disebutkan, hidup mulia dengan bersyukur dan bersikap peduli terhadap sesama ya. Hidup mulia, siapa yang mau hidup mulia? Pasti kita semua ingin hidup mulia. Bagaimana supaya kita menjadi hidup mulia? Maka kita harus rajin-rajin bersyukur. Karena bersyukur itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin hidup mulia, ayo mari banyak-banyak bersyukur. Jangan nunggu kita banyak uang. Jangan nunggu kita sukses baru bersyukur. Kalau kita nunggu sukses, nunggu banyak uang, nunggu jadi bos, nunggu jadi direktur baru bersyukur, maka tidak akan pernah bersyukur. Maka kalau kita mau berbahagia, mau hidup mulia, maka kita harus bersyukur. Ingat, bukanlah bersyukur, mulia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukur yang menjadikan kita hidup mulia. Jangan banyak bersyukur, kita insya Allah akan jadi hidup orang yang mulia. Tapi kalau kita nunggu mulia, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Kenapa? Contoh nih, si Adi katanya ngomong, aku akan bersyukur kepada Allah kalau aku sudah jadi ranking 3. Wah, ternyata dia belajar sekuat tenaga, dapat ranking 3. Ternyata si Anwar dapat ranking 2. Kok aku cuma ranking 3 sih? Padahal kemarin mintanya ranking 3. Sudah Allah kasih ranking 3. Aku nggak mau bersyukur, aku maunya ranking 2. Wah, dia belajar sekuat tenaga. Ternyata dia dapat ranking 2. Si Anwar ranking 1. Wah, stres dia. Wah, kawanku udah ranking 1, aku masih ranking 2. Aku nggak mau. Aku tidak akan pernah bersyukur kalau aku belum ranking 1. Nah, seperti ini terus. Nanti si Anwar juara umum, dia belum bersyukur juga kalau belum juara umum. Akhirnya dia stres sendiri. Ya, kenapa? Karena dia bersyukurnya nunggu sukses, nunggu mulia. Beda. Walaupun kita ranking 23 dari 22 peserta, bisa nggak ya? Walaupun kita ranking berapapun, walaupun kita urutan berapa setiap kompetisi, kita tetap bersyukur kepada Allah, maka nanti Allah akan kasih kemuliaan. Walaupun kita tidak juara, Allah akan memberikan kemuliaan. Oke, itu ya. Oke, hidup mulia dengan bersyukur dan bersikap peduli terhadap sesama. Jadi kita sesama manusia itu harus peduli ya. Nah, tadi belum masuk ya ke pelajaran ya, baru
baru pembukaan ya. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Ada yang tahu doa sebelum belajar itu seperti apa? Macam-macam ya. Nah, kita samakan hari ini doa sebelum belajarnya ya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik semua, mudah-mudahan dengan berdoa ini Allah menurunkan rahmat kepada kita dan ilmu yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika ilmu yang kita miliki tidak Allah berkahi, maka kita akan menggunakan ilmu itu sebenarnya baik, tapi kita akan menggunakannya untuk kejahatan. Ilmu matematika, maka kita akan menghitung bagaimana supaya kita yang untung, orang lain yang rugi. Ini kalau kita tidak dirahmati ilmunya, tidak diberkahi. Beda dengan ilmu yang diberkahi. Kalau ilmu yang diberkahi itu, kita akan senantiasa menggunakan ilmu itu untuk kita dan untuk orang banyak. Menguntungkan orang banyak dan menguntungkan kita. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang digunakan untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Beda ya. Jangan sampai nanti mementingkan diri sendiri. Saya mau menuntut ilmu biar saya sukses. Niatnya ingat menuntut ilmu untuk beribadah kepada Allah dan untuk berbuat baik kepada sesama. Insya Allah nanti Allah akan berikan kemudahan untuk kita semua. Baik. Tujuan kita belajar ini apa sih? Ya, tujuannya setelah kita belajar ini nanti kita akan mempelajari, memahami bagaimana sikap peduli, mencontohkan sikap peduli itu seperti apa, kemudian memahami cara bersyukur kepada Allah. Ya, kenapa seperti itu? Karena banyak yang bertanya, gimana sih cara bersyukur? Apa cukup dengan alhamdulillah saja? Nah, ini ya. Jadi cara bersyukur itu banyak, bukan hanya cuma dengan ucapan. Ya, nanti di dalam pelajaran ini akan kita sampaikan seperti apa sih cara bersyukur, terus seperti apa sih caranya kita peduli, sikap yang peduli itu seperti apa. Nanti di dalam belajar kali ini akan Ustadz Iim sampaikan kepada kita semua. Oke, semuanya sudah siap? Sudah belum? Ini kayaknya belum pada siap ini ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, mari kita fokuskan diri kita, fokus, dan kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik semua, anak-anakku kelas 3 khususnya, dan seluruh siswa SD di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu pada umumnya. Baik, kita mulai ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sikap peduli kepada sesama. Nah, ini apa sih peduli kepada sesama ya? Ini si Ali nanya, apa sih arti peduli itu? Ya, sebelum kita peduli, kita harus tahu dulu apa arti peduli ya. Nah, peduli artinya memperhatikan. Jadi kalau kita peduli, memperhatikan. Peduli kepada sampah, memperhatikan sampah. Bagaimana supaya sampahnya tidak berserakan. Kalau orang membuang sampah pada tempatnya, berarti dia peduli memperhatikan sampah. Kemudian peduli kepada lingkungan, berarti dia peduli kepada lingkungan sekitar. Kalau lingkungannya kotor, dia bersihkan. Peduli kepada rumahnya, kalau rumahnya bocor diperbaiki. Peduli kepada orang tua, kalau orang tuanya sakit senantiasa diperhatikan. Seperti itu, peduli memperhatikan. Nah, sesama itu apa? Sesama itu adalah sesama makhluk hidup, bukan hanya kepada manusia, tetapi sesama makhluk hidup yang Allah ciptakan. Ayo, makhluk hidup itu ada apa aja selain manusia? Ya, hewan. Apalagi? Ya, tumbuhan. Ada hewan, ada tumbuhan. Itu makhluk hidup yang Allah ciptakan. Batu. Kalau batu mah benda mati ya. Tapi itu juga harus diperhatikan. Apalagi kalau sedang jalan, itu harus diperhatikan. Harus peduli kepada batu yang ada di jalan. Jangan mentang-mentang kaki kita
Ini sudah latihan bola bertahun-tahun, ada bola di depan, ya latihan dang. Yang ditendang batu. Nah, itu kan lumayan itu rasanya. Nyelkit banget itu ya. Batunya melayang enggak, kukunya copot iya nanti ya. Maka memperhatikan, peduli kepada sesama artinya adalah memperhatikan sesama makhluk hidup. Ya, makhluk hidup seperti tadi sudah disampaikan, manusia, hewan, dan tumbuhan. Emangnya hewan harus diperhatikan juga? Iya, kalau hewan nggak diperhatikan, nanti nggak ada dong. Maka kita nggak boleh melihara burung ya. Apalagi yang suka melihara burung itu. Ya, yang melihara burung jangan nggak diperhatikan. Burungnya harus diperhatikan, harus dikasih makan. Yang pelihara hamster ya, siapa yang pelihara hamster? Ya, yang punya hamster, punya kelinci, kancil, rusa, beruang, harimau, gajah, dinosaurus. Ya, yang punya hewan peliharaan semuanya diperhatikan. Makanannya, kesehatannya, kalau dia dikandangin, kandangnya dibersihkan. Itu namanya memperhatikan sesama makhluk hidup. Kalau tidak sanggup, jangan sekali-kali kita memelihara mereka. Kalau tidak sanggup ya, kalau tidak sanggup mengasih makan, kalau tidak sanggup membersihkan kandangnya, kalau tidak sanggup mengurusnya setiap hari. Karena ketika kita memelihara hewan, kita harus sudah siap tuh, siap direpotkan, siap ngasih makannya. Jangan sampai kita melihara kucing misalnya, kucingnya nggak dikasih makan. Akhirnya kucingnya jalan-jalan ke tetangga. Tetangga tidak merasa tuh punya kucing. Kucing siapa ini? Makan-makan, nyolong ikan pula. Nah, ini bahaya, nanti malah disiram sama air panas. Yang punya ayam, kasih makan ayamnya. Jangan sampai ayamnya nggak dikasih makan. Kalau ayamnya nggak dikasih makan, ayamnya merantau ke rumah tetangga. Akhirnya buang kotoran sembarangan. Ya, namanya ayam juga walaupun digimanain juga dia buang kotorannya di mana aja ya. Maka perhatikan kebutuhan mereka. Ini peduli kepada sesama. Oke. Nah, ini ada sebuah hadis dari An-Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi dan dalam menyayangi, bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah, ini sudah dicontohkan bagaimana kita peduli kepada sesama dalam hadis ini. Di hadis ini dikatakan kalau bukti bahwa kita itu peduli, kalau saudara kita sakit, kita akan merasakan seolah-olah kita juga yang sakit. Ya, coba satu tubuh, sesama muslim itu seperti satu tubuh. Teman-teman ada yang sakit gigi misalnya. Apakah yang sakit cuman gigi? Tidak. Pipi ikut sakit, mata ikut sakit, kepala ikut sakit, telinga ikut sakit. Pokoknya kalau ada yang berisik itu, aduh, terasa tersiksa banget ya. Kita mau tidur, ada yang berisik, wah itu kalau baru sakit gigi. Yang kesandung jempol, tapi yang merasakan, yang ngomong aduh siapa? Yang ngomong aduh mulut, otomatis nyambung. Maka itu kita sesama muslim itu seperti satu tubuh. Kalau ada teman-teman kita muslim, yang satu sedang kena banjir, kita tetangganya nggak kena banjir tuh. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus peduli. Bagaimana caranya? Dibiarin aja, ditengokin aja. Banjir ya, aku peduli kepadamu. Wow, nggak seperti itu. Peduli itu membantu apa yang perlu mereka, yang dibutuhkan oleh mereka. Ya, misalnya kalau banjir, tentu ketika banjir mereka ingin menyelamatkan barang-barangnya. Bergegas kita pergi ke rumahnya. Nggak usah tanya-tanya, langsung beret, ayo selamatkan barangnya. Selamatkan ke tempat yang dia tahu, jangan yang dia tidak tahu. Ya, ini mah selamatkannya ke tempat yang hanya kita yang tahu. Dapat duit, ada duit 100.000, ayo kita amankan daripada kena banjir. Masuk kantong, nggak ngomong sama yang punya. Nanti akhirnya habis semua barang-barang yang orang yang kita bantu. Itu bukan namanya, itu namanya peduli tapi cari kesempatan. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Peduli, menolong kepada orang lain supaya orang lain itu merasa diperhatikan, merasa ringan.
Apabila mereka terkena musibah, mereka merasa terhibur, mereka akan merasa dia itu tidak sendiri gitu ya. Kemudian apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut panas. Itu yang dicontohkan ya. Kita sakitnya sakit gigi, panas badannya gitu ya. Itu contoh kalau kita itu peduli. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini ada beberapa contoh ya. Apa sih contohnya peduli ya? Bisa sebutkan nggak contohnya peduli? Ayo, siapa yang tahu contohnya? Nah, ini gambarnya menolong teman yang sedang sakit. Nah, tadi kan banjir ya. Sekarang ada teman yang sedang sakit, ditolongin. Ditolong kalau ada yang teman yang sakit. Jangan dibiarin aja sedang di kelas temannya sakit perut ditengokin, malah diketawain. Sakit perut dia. Ada temannya kan kalau masuk angin ya. Kalau masuk angin mohon maaf bawaannya maunya buang angin aja. Ini buang angin diketawain. Wah, siapa itu buang angin? Wah, malah dipermalukan. Dia sedang sakit malah dipermalukan gitu ya. Maka kita sebagai teman yang peduli kepada sesama makhluk hidup, sesama yang lain, maka kalau ada teman yang sakit kita tanya, kenapa? Kalau di gambarnya dia sedang masuk angin, muntah. Kalau muntah itu biasanya dipijitin belakangnya biar muntahnya lancar ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini contoh peduli kepada teman yang sedang sakit. Kemudian kalau di sekolah kan ada UKS, ya, ada UKS. Nah, ditolong ayo diantar ke UKS. Bukan cuma diantar, kita tanya, kita bantu. Assalamualaikum Bu, tolong teman saya sakit. Mungkin kita oleskan minyak angin, caplang dan lain sebagainya. Oh, produk ya, iklan dong. Maaf ya. Kita oleskan minyak angin dan lain sebagainya. Kita bantu, ditolong, dibawa ke UKS dan lain sebagainya. Itu kalau sedang sakit. Jangan sampai orang yang sakit itu malah semakin sakit karena kita. Ya. Bagaimana orang yang sakit semakin sakit sama kita? Orang yang sakit kan biasanya pucet itu. Mukanya pucet, rambutnya acak-acakan gitu kan. Yang sakit itu enggak ini, mukanya itu enggak berseri. Itu malah diejek, jelek, gitu kan. Nah ini kata-katanya mungkin biasa kalau kata sama-sama sedang sehat ya. Tapi kalau orang yang sedang sakit diomong kayak gitu biasanya lebih sensitif. Maka kepada kita yang sehat, jaga bicara kita kepada orang yang sakit, karena omongan kita itu bukan malah menyembuhkan, tapi malah bisa semakin menyakiti, bukan hati, tetapi sakitnya itu malah semakin parah ya. Jangan sampai. Kemudian apa lagi? Nah, membantu orang menyeberang jalan. Ya, membantu orang menyeberang jalan. Iya, kalau di sini ada orang buta mau nyeberang jalan dibantu ya. Ini contoh peduli. Tapi jangan saking semangatnya langsung tuh setiap ada orang di seberang jalan diseberangin. Tanya dulu ya, dia butuh enggak? Nah, ini ada ceritanya dulu katanya. Jadi saking semangatnya dia nyeberangin orang, ada kakek-kakek tuh. Waduh, dia pakai tongkat gitu kan. Udah pakai tongkat tuh, udah keringetan gitu. Kayak orang bingung lah di pinggir jalan itu di lampu merah tuh. Si anak ini merespon, wah ini ladang amal nih untuk saya nih. Saya ini kan peduli kepada sesama. Saya harus nolong kakek itu. But langsung, ayo kek nyebrang. Si kakek sudah nolak. Tapi dia nggak kuat karena kakek-kakek gitu kan. Ayo kek, saya seberangin kek. Wah digeret itu sampai ke seberang, lumayan kan 15 meter jalannya, lumayan lebar itu. Wah ayo kek, ayo kek, ayo kek. Wah dengan semangat si anak ini, wah jangan lewat dulu ya, masih lampu merah. Wah, sampai ke seberang. Wah alhamdulillah kek, sudah saya seberangin. Protes si kakeknya. Cung, aduh kakek ini tadi sudah berusaha nyebrang dari situ sampai sini. Malah cucung seberangin lagi kan, bahaya. Jadi malah tadi padahal baru nyebrang malah diseberangin lagi sama si cucung yang ini ya. Saking semangatnya untuk nolong. Jadi ingat kalau mau nolong, tanya dulu orang itu butuh bantuan kita atau tidak. Seperti itu. Oke, adik-adik ada yang mau bertanya? Silahkan ya. Gimana nanyanya? Angkat tangan gitu ya. Membantu orang menyeberang jalan. Ada lagi nggak? Ada.
Masih ada lagi contohnya nih. Nah, menjenguk teman yang sedang sakit. Nih teman yang sedang sakit itu kalau dikunjungin seneng loh. Luar biasa itu. Kalau misalnya Kak Iim nih, Ustadz Iim sedang sakit. Terus ada yang mengunjungin. Perasaan tuh sembuh aja ya. Perasaan sembuh aja. Tapi kalau nggak ada yang ngunjungin, mana teman-teman ini kayak nggak peduli sama saya. Aduh, ini sedih kayaknya ya. Ketiadaan kita itu disyukuri sama orang gitu kan. Sakitnya kita itu disyukuri. Nah ini hati-hati ya kepada kita semua. Jadi hati-hati kita berkata-kata, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Jangan sampai ketika kita sakit itu senang orang-orang. Alhamdulillah sakit dia, hore bebas, kelas kita nggak ada yang ribut. Nah ini nggak boleh ya. Jangan sampai kita jadi orang yang disyukuri ketiadaannya. Nah teman kita sedang sakit, kita tunjukkan rasa peduli kita dengan cara menjenguk teman-teman kita. Ini mudah-mudahan dengan menjenguk ini biasanya tidak lama setelah dijenguk dia itu sembuh, sehat. Kenapa? Semakin semangat karena dia merasa ada teman-teman yang mendukungnya. Dan ada doanya loh menjenguk itu. Oke, ada doanya. Ini doanya ada yang tahu nggak? Doa menjenguk orang sakit? Siapa yang tahu? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Ini dia doa menjenguk orang yang sakit. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifa'al la yughadiru saqaman. Ulang lagi ya. Bareng-bareng kita baca yuk. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifa'a la yughadiru saqaman. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Oke, kalau gitu sambil menghafal doa ini ya, kita nanti ada tes, kita akan coba lagi doa ini. Kita ada waktu beberapa menit untuk menghafalkan doa ini. Siapa yang hafal dapat bonus nanti naik haji bila mampu. Oke, kita break dulu ya. Oke Ustadz, tadi sudah ada beberapa contoh perbuatan mulia yang bisa kita lakukan. Nggak sengaja ya. Baik, teman-teman tadi ada doa menjenguk orang yang sakit ya. Udah hafal belum? Kita coba ya baca sekali lagi. Kita baca bareng-bareng, kemudian nanti baru kita baca artinya. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqaman. Ya Allah artinya ya Allah Tuhan pemelihara manusia. Allahumma rabban nasi. Ya Allah Tuhan pemelihara manusia. Adhibil ba'sa washfi anta syafi. Hilangkanlah penyakitnya dan sembuhkanlah dia. Engkaulah zat yang menyembuhkan. La shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan darimu. Shifaa la yughadiru saqaman. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit kembali. Nah kalau doa ini dibaca dengan yakin, kan luar biasa ini doanya ya. Kita minta kesembuhan kepada Tuhan, kepada Allah yang maha memberi kesembuhan. Kita memberikan minta doa sembuh dari penyakit kepada Allah yang maha kuasa, yang memberikan rasa sakit dan yang memberikan kesembuhan. Karena hanya Allah yang bisa memberikan sakit dan Allah juga yang bisa menyembuhkannya. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah supaya sakitnya itu nggak balik lagi. Kalau kita misalnya sedang sakit gigi, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai sakit gigi lagi ya. Ya, cara paling cepat ya cabut giginya gitu kan. Nah, ini doanya panjang, ada lagi doa yang pendek sebenarnya ya. La ba'sa insyaallah laka tahuron. La ba'sa insyaallah laka tahuron. Jangan bersedih, insyaallah Allah akan membersihkan kamu. Kenapa? Karena biasanya orang yang sakit itu kalau kita bersabar,
Kalau kita sakit kemudian bersabar, itu tandanya dosa-dosa kita sedang digugurkan oleh Allah. Syaratnya harus sabar. Kalau kita sakit tapi kita jengkel, kita dongkol, kita protes sama Allah, ya Allah, kenapa aku ini sakit? Nah, ini jangan seperti itu. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkan. Kalau kita memang banyak dosa, ya Allah, ampunilah dosaku yang banyak ini, ya Allah. Nah, itu sambil semakin sakit itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau sudah sembuh, jangan balik lagi nggak ingat sama Allah. Setelah sakit dia dekat dengan Allah, setelah sembuh dia semakin dekat kepada Allah. Itu namanya bersyukur, gitu ya. Baik, ini doa menjenguk orang sakit, silahkan nanti dihafalkan, PR ya. Ada PR ya? Iya, belajar sama Ustadz Iim Hilman ada PR, gitu ya. Nanti setor lewat WA. Baik, selanjutnya menghibur teman yang sedang bersedih. Ini juga peduli nih, ada teman yang sedang bersedih itu dihibur, bukan diketawain, bukan dikapok-kapokin. Syukur kamu. Nah, ini nggak boleh. Ada teman yang sedang jatuh, bukannya ditolong malah disyukurin, malah diketawain. Nah, ini nggak boleh ya. Temannya malah malu nanti. Kalau ada teman yang sedang sakit, sedang bersedih, dihibur supaya dia merasa ada yang memperhatikan dia. Ini adalah bentuk peduli kepada sesama. Apalagi dia mungkin bersedihnya karena ada barang yang hilang, ya. Nah, selanjutnya ini nih, ada barang yang pensilnya hilang mungkin kan, dihibur. Kenapa? Pensilku hilang, kapok. Nah, ini nggak benar ya. Kalau ada teman yang kehilangan pensil, bukan ngapokin, tapi kita tawarkan, aku punya pensil 2, kamu mau pinjem nggak? Gitu ya. Jangan dipinjeminnya ke pensil yang sudah nggak bisa dipakai, itu bukan minjemin namanya, malah ngejek ya. Jadi meminjamkan pensil kepada teman yang pensilnya lupa bawa pensil, pensilnya hilang, pensilnya habis, atau pensil yang ketika diruncing patah lagi, runcing patah lagi, runcing patah lagi, sampai bosan ngeruncingnya, patah terus. Itu berarti pensilnya nggak mau dipakai. Selanjutnya kita akan ke bersyukur. Nah, ini tadi sikap peduli. Sekarang kita bagaimana sih bentuk sikap bersyukur itu? Nah, tahu nggak sih syukur itu apa? Apa ya artinya syukur? Ada yang tahu? Oke, dulu ada lagu namanya Syukur ya, judulnya Syukur. Apa ya? Gimana ya nadanya? Ada lagunya. Syukur aku sembahkan kepada, ya gitulah ya, lupa. Jangan ketawa, ayo yang nonton. Kalau ketawa berarti saya berhasil menghibur Anda semua. Baik, ini dia. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberi nikmat yang begitu banyak hingga tidak bisa dihitung banyaknya. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan ya, seandainya kita menghitung ya, menulis nikmat yang Allah berikan itu, kalau daun-daun di seluruh dunia itu dijadikan kertas, kemudian ranting-rantingnya dijadikan pena, dan lautan itu dijadikan tinta, maka ketika semua itu habis, kalian tidak akan pernah berhasil menulis jumlah syukur, nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Saking banyaknya nikmat Allah itu. Saking banyaknya nikmat Allah itu, tidak bisa kita hitung. Sekarang aja nih, sedang nonton, sedang siaran kayak gini, sedang nonton radio, sedang dengarkan, sedang main HP. Itu berapa nikmat yang banyak? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan nikmatnya? Banyak bener. Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, nikmat itu tidak akan pernah bisa dihitung. Saking itu, kalkulator aja mungkin error gitu ya. Itu kalau kita ngitung pakai kalkulator ada tulisannya rantim error. Mungkin komputernya laptopnya nyerah sendiri. Ampun DJ gitu. Laptopnya kalkulatornya nyerah ngitung syukur nikmat Allah. Nah, kita jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang sakit,
sedang nikmat, sedang bahagia, sedang sehat, itu syukur itu harus tetap. Kenapa? Karena syukur bentuk terima kasih kita kepada Allah. Kalau orang tua kita ngasih uang, maka kita layak harus mengucapkan terima kasih. Teman kita memberikan bantuan, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan terima kasih kita kepada orang yang memberikan bantuan, kita harus mengucapkan alhamdulillah, terima kasih. Ya, itu kalau kepada orang. Tapi kalau sama Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ada caranya bersyukur kepada Allah itu. Bagaimana caranya? Nanti ya, nanti akan dijelaskan sampai jam subuh ya. Enggak ya. Nanti bentar lagi akan dijelaskan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Nah ini, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran surat Ibrahim ayat 34. Yuk baca bareng-bareng ya. Yang di rumah yuk baca bareng-bareng ya, siap. Ustadz Pandu dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ulang lagi ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ini kalau dipisah-pisah, wa in ta'uddu, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la, niscaya kamu tidak akan mampu suha untuk menghitungnya. Nah ya, jadi nggak akan pernah mampu gitu. Allah sendiri yang sudah menjamin saking banyaknya nikmat Allah itu, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maka jangan pernah protes sama Allah. Allah tidak pernah ngasih saya nikmat. Itu dia masih hidup tuh nikmat. Kita bisa bernapas itu nikmat. Itu udara ini yang kita hisap, kita hirup itu gratis. Oksigen yang kita hirup selama ini sampai saat ini gratis. Ada yang bayar sama Allah. Ada yang kirim rekening sama Allah. Enggak. Tapi coba kalau kita sedang sakit. Kita sedang sakit tuh. Butuh oksigen di rumah sakit. Pakai yang penutupnya kayak masker itu. Itu kan oksigen. Itu per galonnya bayar. Berapa ratus ribu. Bayangkan, sehari kita butuhnya 1 galon. Kalau 5 hari, kita sudah menghabiskan 5 galon. Berapa dikalikan biaya rumah sakit? Kalau seandainya Allah itu jahat kepada hambanya, tidak sayang kepada hambanya, maka Allah akan kasih harga. Per menit bernapas biayanya sekian. Per jam biayanya sekian. Bayangkan berapa uang yang kita butuhkan untuk membayar nikmat berupa napas, oksigen. Itu baru oksigen. Belum gigi. Tadi dibilang-bilang sakit gigi dari tadi. Cabut gigi 1, berapa tuh? 500 ribu. Baru 1 gigi. Kalau yang sakitnya 2, berlubangnya 2, berarti ya udah 1 juta. Jadi gitu ya cara banyak nikmat-nikmat Allah itu kalau kita hitung tidak akan pernah terhitung. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah sebagai bentuk terima kasih kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini juga ada ancaman dari Allah ya, ancaman dari Allah. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Nanti teman-teman boleh buka Qurannya ya. Ini modal belajar PAI itu sebenarnya ditemani sama Al-Quran. Jadi setiap belajar nanti ada ayatnya kita buka, terus kita pelajari, kita baca artinya, ditadaburi, terus kita hayati, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau belajar PAI cuman modal mendengarkan, insya Allah lupa ya, lupa karena ayatnya banyak. Kemudian memang ini PAI ini pelajaran penerapan ya, pelajaran penerapan bukan pelajaran hafalan. Kalau pelajaran hafalan itu cuman dihafal nggak diterapkan nggak akan bisa ya teman-teman. Ini nanti silakan buka Qurannya surat Ibrahim ayat 7. Maka Tuhan itu Allah
memerintahkan kita untuk bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan terus tambahkan nikmatnya. Maka cara bersyukur itu, nah ini ya, kembali lagi cara bersyukur. Nah ya, sekarang kita masuk ke cara bersyukur ya. Cara bersyukur itu ada apa? Ada 3. Cara bersyukur kepada Allah itu ada 3. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan hati. Dengan hati ya. Bersyukur itu dengan hati duluan. Kalau hati kita sudah bersyukur, insya Allah yang lainnya akan ngikut itu. Kalau hati sudah bersyukur, yang lainnya akan gitu. Kenapa? Karena hati ini adalah pemimpin dari seluruh tubuh. Kalau hatinya busuk, maka perilakunya akan busuk. Kalau hatinya jelek, perilakunya jelek. Maka semuanya itu diawali dari hati. Kalau ada orang ngomong, niat itu dalam hati. Kalau niatnya udah jelek, ya jelek nanti ya. Maka hati yang pertama, cara bersyukur itu dengan hati. Bagaimana cara bersyukur dengan hati? Emang hatinya dikeluarin disuruh bersyukur gitu? Ya, ini dia caranya ya. Caranya yaitu dengan meyakini bahwa seluruh nikmat yang Allah berikan itu adalah dari Allah. Walaupun ada kita sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada yang ngasih nasi bungkus. Walaupun orang itu yang ngasih, tetapi yang menggerakkan orang itu untuk ngasih siapa? Allah. Kita sedang menunggu pertolongan, kita minjem duit nih ke bank misalnya kan, bapak-bapak ibu-ibunya minjem duit ke bank, syarat-syarat udah lengkap. Seandainya Allah tidak mengizinkan, itu tidak akan lulus. Maka Allah gerakkan manajer banknya, Allah gerakkan karyawannya untuk menyetujui pinjamannya, ya ditandatangani dah. Maka semuanya itu datang dari Allah. Kalau kita kembalikan, semua yang terjadi di dunia ini, yang dilakukan oleh manusia itu, yang menggerakkan adalah Allah. Ini kita yakini dulu. Kita dapat ranking 1, kita dapat juara 1, juara 2, juara 3. Itu yang memberikan siapa? Emang yang nulis guru kita. Tapi yang menggerakkan guru kita untuk menulis bahwa kita itu mendapatkan nilai yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi, siapa yang memberikan? Oh, itu jawaban saya, bukan jawaban guru saya. Yang memberikan otak kita siapa? Allah. Yang memberikan pengetahuan siapa? Allah. Maka balik lagi kepada Allah. Yang memberikan jawaban intinya Allah. Coba kalau tiba-tiba Allah lupakan. Pernah mungkin teman-teman ya. Ini saya yakin, Ustadz yakin teman-teman tuh merasa pada satu saat blank gitu. Blank. Enggak inget. Oh, ini padahal tadi tahu loh, tapi lupa. Aduh, apa ya jawabannya? Tadi padahal baru dibaca. Ini kenapa? Itu Allah sembunyikan ilmunya. Allah sembunyikan ilmunya. Maka kalau kita mau membuka sembunyian Allah, maka kita mintanya bukan kepada teman, bukan nyontek. Jawaban nomor 2 itu apa? Saya lupa tadi. Itu enggak kan. Minta kepada Allah, ya Allah. Aduh, lupa ya Allah, tolong dong, please. Doa minta kepada Allah, ya Allah, bukakan hatiku ya Allah, baca Quran banyak-banyak, bismillahirrahmanirrahim ya Allah, apa deh surat yang hafal dibaca insya Allah nanti Allah bukakan hati kita dan Allah bukakan ingatan kita. Ini ya, dari hati kita yakini bahwa semua itu datang dari Allah. Kemudian yang kedua, cara bersyukur dengan lisan. Bagaimana bersyukur dengan lisan? Yaitu dengan mengucapkan, memperbanyak lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Setiap dapat sesuatu apa-apa, alhamdulillah. Dapat minum tadi dikasih sama mbaknya, alhamdulillah. Udah habis, iklan. Maaf ya. Harusnya tidak boleh kelihatan mereknya itu. Baik. Setiap yang kita kasihkan, yang kita dapatkan itu dari Allah dan kita ucapkan alhamdulillah. Dapat nilai bagus, alhamdulillah. Bukan yes. 100, yes. Apa namanya? Yes. Ya yesnya boleh setelah ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah, yes, gitu ya. Alhamdulillah, yes, gitu. Itu dengan lisan. Kemudian yang ketiga dengan perbuatan. Bagaimana setelah kita bersyukur, meyakini nikmat itu dari Allah, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, maka dengan perbuatan, harus diikuti dengan perbuatan. Bagaimana menggunakan nikmat yang Allah itu untuk ketaatan kepadanya, kepada Allah. Allah berikan nikmat kesehatan kepada kita. Ya kan, teman-teman, sehat kan? Dengan sehat kita bisa main bola. Dengan sehat kita bisa main bola.
Coba kalau kita sakit, bisa main bola enggak? Dengan sehat bapak kita bisa mancing. Coba kalau bapak kita sakit, nggak bisa mancing. Dengan sehat orang tua kita bisa bekerja. Coba kalau orang tua kita sakit, bisa bekerja enggak? Tidak bisa. Maka ketika kita sakit, kita sembuh, sehat, maka gunakan nikmat sehat itu dengan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana? Untuk sholat. Kalau sudah azan, sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat. Langsung hentikan aktivitas, kita laksanakan sholat. Itu salah satu bentuk rasa syukur. Kenapa kita ketika mendengar azan itu harus langsung sholat? Satu, itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dua, belum tentu setelah azan selesai kita masih hidup. Nunggu azan nantilah ke masjidnya, nantilah sholatnya, nanti nunggu jam itu aja, nunggu mau asar aja, nunggu mau zuhur aja, nunggu mau selesai waktunya, diakhirkan. Nah ini nggak boleh. Iya kalau kita masih hidup. Kalau tiba-tiba kita dead gimana? Jadi nggak sempat sholat. Nah adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu cara kita bersyukur juga yaitu dengan perbuatan yang sering kita lakukan itu berbagi. Ini juga bentuk peduli kita kepada sesama, yaitu memotong hewan kurban, ya, memotong hewan kurban. Kurban itu salah satu bentuk kepedulian kita kepada sesama. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ulang lagi ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini cara kita bersyukur kepada Allah. Dari mana? Ini artinya yang pertama, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Karena Al-Quran ini turunkan kepada Nabi Muhammad ya. Jadi yang diajak bicara ini Nabi Muhammad. Tapi intinya untuk kita semuanya. Kemudian, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di sini disebutkan bahwa cara kita bersyukur ini di sini salah duanya. Kenapa salah duanya? Karena di sini contohnya ada dua, yaitu dengan sholat. Dengan melaksanakan sholat ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dalam bentuk nikmat kesehatan. Nikmat Allah telah memberikan kepada kita rezeki. Kemudian dan berkurbanlah. Berkurban itu di hari kurban, khusus hanya ada di hari kurban di ibadah haji. Ya, di bulan lain nggak ada ibadah kurban, nggak ada Idul Adha ya. Berkurban itu hanya di Idul Adha. Kalau di bulan-bulan lain namanya mungkin akikah, ya boleh untuk orang tua yang bersyukur atas kelahiran anak-anaknya, maka dia laksanakan akikah. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah. Kemudian kalau kita sebagai anak-anak, gimana cara bersyukurnya? Berkurban juga bisa ya, berkurban, minta tolong sama ayah, tolong ayah, kita berkorban ya tahun ini, tolong dong. Maka ketika ayahnya tergugah dengan ajakan kita juga dapat pahala. Nanti ketika kita berkurban, Allah janjikan nikmat yang besar ketika kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, menggunakan kendaraan sapi, kerbau, tapi bukan yang bau seperti yang di dunia, tapi sapinya yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemudahan untuk menjalankan ibadah sholat, untuk berkurban, dan untuk berbuat baik kepada sesama. Nah, adik-adik sekalian, itu saja ya materi kita pada kesempatan kali ini tentang bersikap peduli dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Iim untuk materinya. Iya, semoga sama-sama.
kapan-kapan bisa mengajar lagi ya. Amin. Amin. Insyaallah. Untuk sobat kreatif yang barangkali ketinggalan baru aja buka radio, aduh sayang banget nih udah habis pelajarannya. Jangan khawatir, kamu bisa tetap rewatch kembali di YouTube channel RRI Net Bengkulu atau bisa kamu tonton di Facebooknya Pro2 Bengkulu. Duanya nggak pakai angka ya sobat kreatif. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Sampai bertemu Ya. lagi di lain kesempatan insya Allah. Insyaallah. Dan sobat kreatif juga terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan belajar di RRI kelas tambahan. Intan sekaligus mau pamit dari ruang dengar kamu. Setelah ini ada Vivi yang bakal temani sampai jam 6 sore. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk terus menjadikan generasi muda sebagai headline. Yah, waktunya habis deh. Besok jangan lupa, kita belajar lagi kelas tambahan. Kamu di rumah aja, biar kami yang temenin.